Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat dan nikmat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah masuk tema 2, subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan, yaitu muatan mapel IPA tentang gangguan pernapasan pada manusia dan muatan bahasa Indonesia. Menentukan informasi penting dalam teks. Siap belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar muatan mapel IPA tentang gangguan pernapasan pada manusia. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, berikut penjelasan mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Ini ada penyebab gangguan pernapasan, ada bibit penyakit. Penyakit yang ditimbulkan ada flu yang disebabkan oleh virus, terus ada tuberkulosis atau TB disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosis, ada flu burung disebabkan oleh virus H5N1, ada bronkitis disebabkan oleh virus juga, dan pneumonia disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae. Ini penyakit yang ditimbulkan akibat bibit penyakit. Ada juga penyebabnya adalah pencemaran udara. Penyakit yang ditimbulkan ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan. Ada emfisema, yaitu kerusakan pada alveolus, dan juga kanker paru-paru. Selanjutnya ada penyebabnya dari fisik. Penyakit yang ditimbulkan adalah kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya satu persatu. Kita akan bahas tentang penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Gejala yang ditimbulkan antara lain dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan cara pemberian inhaler. Apa itu inhaler? Inhaler adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara dihisap melalui mulut. Nah, ini penampakan asma. Ini penampakan asma. Ini inhalernya yang dihisap melalui mulut. Kamu lihat ini saluran pernapasan yang normal. Saluran pernapasan pada penderita asma. Terjadi penyumbatan. Selanjutnya ada flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala yang ditimbulkan sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya dengan cara minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ini contohnya flu. Selanjutnya ada bronkitis, yaitu infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya dengan cara minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Bagaimana penampakannya? Nah,
ini penampakan penyakit bronkitis. Jadi ada peradangan pada saluran bronkus. Selanjutnya ada tonsilitis, yaitu peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatannya dengan cara minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Nah, ini penampakannya. Tonsil itu ini seperti amandel. Jadi ada peradangan pada bagian tonsil. Nih, untuk yang normal, dia ukurannya seperti biasa. Sedangkan tonsilitis ukurannya agak besar dan terjadi peradangan atau timbul bercak putih seperti ini. Selanjutnya ada pneumonia, yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur. Gejala yang ditimbulkan batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan cara minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, ini kenampakannya. Pada bagian bronkiolus dan alveolus ini terjadi peradangan akibat infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae. Selanjutnya ada penyakit emfisema, yaitu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala yang ditimbulkan antara lain sesak napas yang hebat. Penyebabnya disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup yang sehat. Nah, ini penampakannya. Jadi, pada saluran bronkiolus dan alveolusnya terjadi kerusakan. Kalau yang normal, bagian alveolus dan bronkiolus masih bagus, terasa masih mengembang. Jika sudah mengalami kerusakan pada bagian alveolus dan bronkiolus, nampak mengkerut. Jadi bisa dibedakan ya. Selanjutnya adalah kanker paru-paru, yaitu pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Gejala yang ditimbulkan adalah batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, dan nyeri dada. Nah, penyebabnya karena zat-zat yang berbahaya yang ada pada rokok. Nah, ini sekali-kali Ustazah himbau jangan sampai kalian merokok. Nanti kalaupun sudah dewasa juga jangan sampai merokok. Pengobatannya ada kemoterapi, yaitu salah satu prosedur pengobatan dengan menggunakan bahan kimia yang sangat kuat untuk menghentikan atau menghambat pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Ada juga radioterapi. Radioterapi atau terapi radiasi adalah terapi yang menggunakan radiasi yang bersumber dari energi radioaktif. Jadi, kalau sudah terkena kanker paru-paru ini sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, ini penampakannya. Ada pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali, yang bisa menyebar luas ke seluruh tubuh. Pengobatannya pun pasti mahal karena sudah ada kemoterapi dan radioterapi. Jadi Ustazah himbau jangan sampai kita merokok. Selain itu, kita juga harus menghindari asap rokok. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TB, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejala yang ditimbulkan adalah napas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya disebabkan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan yang bisa kita lakukan yaitu minum obat sesuai resep dokter. Nah, ini penampakannya. Jadi tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersarang pada jaringan dinding alveolus. Jadi muncul bintil-bintil pada dinding alveolus dan bisa menyebabkan kematian.
Nah, ini tadi mengenai penyakit pada organ pernafasan. Jadi Ustazah himbau kalian yang masih sehat bersyukur alhamdulillah sudah dikasih kesehatan dan harus menjaga kesehatan terutama tidak merokok. Selain itu juga harus mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dan juga jangan lupa olahraga yang teratur. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Dalam sebuah teks bacaan pasti mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Nah, berikut adalah kata tanya serta informasi yang ingin diketahui. Contohnya, ada kata tanya apa? Informasi yang kita peroleh adalah penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Informasi yang kita dapat ketahui adalah penyebutan atau penjelasan tempat. Untuk kata tanya kapan, informasi yang dapat kita ketahui adalah penyebutan atau penjelasan waktu. Untuk kata tanya siapa, informasinya berupa penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Untuk kata tanya mengapa, informasi yang dapat kita ketahui adalah penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Untuk kata tanya bagaimana, informasi yang dapat kita ketahui adalah keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Untuk kata tanya berapa, informasi yang dapat kita ketahui antara lain menunjukkan jumlah atau banyak benda. Ada sebuah teks bacaan, judulnya pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini ada informasi mengenai ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kata tanya yang tepat untuk informasi ini ada kata tanya apa dan di mana. Misalnya, kata tanya apa? Kalimat pertanyaannya bagaimana? Hewan apa yang bisa hidup di dalam air? Jawabannya ini, ikan. Misalnya, kata tanya di mana? Juga tepat. Contohnya bagaimana? Di mana hewan ikan dapat hidup? Juga bisa, juga tepat di air. Untuk kata tanya kapan dan bagaimana kurang tepat jika informasinya ini. Jadi, informasi ini disesuaikan kata tanya. Kata tanyanya menggunakan kata tanya yang apa, gimana, kapan, atau bagaimana. Selanjutnya yang informasi kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Kira-kira kalimat tanya yang tepat ada kata apa dan juga bagaimana. Kenapa? Coba kita buat kata tanya apa yang jawabannya ada pada informasi yang kedua. Apa alat pernapasan pada ikan? Bisa kan? Ikan bernafas menggunakan insang. Jadi tepat jika menggunakan kata tanya apa. Terus kata tanya bagaimana? Bagaimana cara bernafas ikan? Juga tepat. Ikan bernafas menggunakan insang. Untuk kalimat tanya di mana dan kapan kurang tepat. Selanjutnya, informasi yang ketiga, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk kata tanyanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana juga tepat karena semuanya ada pada jawaban ini. Nah, itu tadi cara mendapatkan informasi menggunakan kalimat tanya. Kira-kira yang tepat apa dengan informasi yang ada pada teks berikut. Nah, selanjutnya adalah menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Misal, perhatikan paragraf berikut.
Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain, seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, ini paragrafnya. Nah, untuk mengetahui informasi apa sih yang ada pada paragraf ini, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks ini. Jadi, untuk mengetahui informasi, kita buat beberapa pertanyaan yang ada jawabannya pada teks. Misalnya pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Maka jawabannya apa? Jawabannya ini. Dan jawaban ini pasti ada pada paragraf tadi. Bronkitis adalah penyakit peradangan bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Selain itu ada pertanyaan lagi, apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya juga ada pada paragraf tadi. Bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Terus ada lagi pertanyaan, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Tadi juga ada kan jawabannya pada teks itu. Jawabannya gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk, berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selain dengan menuliskan kalimat-kalimat pertanyaan seperti ini, kamu juga bisa menuliskan kalimat pertanyaan ini dalam bentuk peta pikiran. Sudah pernah kan kita belajar membuat peta pikiran? Hanya saja peta pikirannya berupa beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks tadi. Nah, ini tadi pembahasan mengenai muatan mapel bahasa Indonesia. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Semoga materi ini bisa dipahami ya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.